Assalamualaikum, hai semuanya teman-teman. Kembali lagi di YouTube channel Umi AZ. Tadi saya ada bikin nasi goreng ya untuk bekal sarapannya Pak Su. Nah ini ya bekal sarapannya pakai ayam goreng aja ya. Nah di sini saya udah siapkan bahan-bahan untuk mau masak daging. Ini ada kacang merah yang udah saya rebus tadi ya selama 5 menit. Ini akan saya tutup selama 30 menit. Dan itu untuk daging-dagingnya belum mencair. Ini kelapanya ini saya rendam pakai air panas ya, karena kan saya keluarkan dari freezer. Ini untuk kacangnya, tadi udah saya tutup 30 menit, udah saya buang airnya. Dan ini untuk kelapanya udah saya blender ya, tapi belum saya peres. Dan ini untuk dagingnya udah mencair. Ini saya akan memeras dulu untuk kelapa ya, untuk ngambilin santannya. Biasanya sih kalau masak rendang saya untuk santan kentalnya itu beli jadi ya. Jadi minta sama yang jualannya itu memang nggak dicampur air. Ini karena keluarin dari freezer kan harus direndam dulu pakai air panas. Ini bakalan cair dan akan lama keringnya. Oke, selesai untuk santan. Ini saya bersihkan dulu untuk daging-dagingnya ya. Karena kan waktu penyimpanan kemarin saya belum bersihkan. Memang sih biasanya sebelum disimpan itu saya potong-potongkan dulu, tapi tidak dicuci dulu ya, karena kemarin itu memang udah capek banget, jadi saya nggak sanggup lagi motong-motongin dagingnya. Ya udah sekarang saya potong-potongin, padahal kalau udah dipotong-potongkan jadi lebih cepet ya masaknya. Ya udah apa boleh buat, memang kemarin itu saya udah kecapean sangat ya. Ini udah selesai. Ini pertama itu daging untuk masak si rebus ya. Jadi untuk masak si rebus itu dagingnya harus banyak lemak ya. Ini selesai dulu untuk daging si rebusnya ya. Saya cuci dulu alat-alatnya. Ini saya potongkan lagi untuk daging yang akan saya masak rendang. Jadi ini memang daging bisa dibilang sih memang sedikit banget ya itu lemaknya. Memang saya mintanya begitu kemarin. Saya sih kalau motong daging asal motong aja ya, nggak ngerti motong sesuai apa gitu biar cepat empuk, nggak ngerti saya. Pokoknya udah potongkan aja, empuk-empuk aja sih selama saya masak. Kalau memang enggak empuk ya gunakan aja giginya sebisa mungkin ya. Udah selesai, ini saya mau masak si rebus untuk pertamanya ya. Ini dagingnya saya garamin dulu. Ini saya aduk-aduk. Dan ini untuk bumbunya, cabai kering bulat, cabai rawit, dan kunyit bubuk. Terus ada lengkuas dan jahe. Kalau punya kunyit bulat sih lebih bagus. Ini udah saya haluskan, saya langsung masukkan ke dagingnya. Dan ini dia cuka nira. Jadi nggak pakai air lagi ya, cukup air di blender tadi. Dan ini saya pakai setengah botol untuk setengah kilo daging ya. Ini saya aduk dulu ya. Horor ya kalau saya aduk pakai tangan, jadi ini pakai sendok aja. Udah, ini saya pakai 3 buah cabai merah bulat, saya cemplungin gitu aja ya, nanti juga hancur kalau udah mateng. Jadi kan tadi di bumbunya saya nggak pakai bawang ya, karena cuka nira ini bisa mengempukkan daging. Kalau misalkan saya pakai lagi bawang itu bakalan hancur sekali ya untuk dagingnya. Ini saya siapkan bumbu-bumbu bumbu halus untuk masak rendang. Ini saya pakai cabai merah, cabai kering bulat, jahe dan lengkuas, bawang putih dan bawang merah. Ini saya potongkan dulu untuk bawang merahnya. Dan ini akan saya haluskan ya. Nah ini udah saya haluskan.
Dagingnya akan saya campur ke kacang merah. Lupa ngegaremin daging. Aduh, gini lah ya kalau kerja buru-buru, nginget si adik tuh yang lagi rewel ya. Karena si adik ini lagi demam. Nih, saya pakai kelapa gonseng. Ini pakai yang sisa lama dulu aja. Ini sekitar 2 sendok ya. Jadi balik lagi tadi, si adik lagi demam, lagi tumbuh gigi ya, mau keluar giginya. Jadi dianya demam dari kemarin, itu rewel ya. Ini untuk daging si rebusnya. Ini ya penampakan, ini belum mateng sih, belum kering. Nah ini udah hampir empuk, sebentar lagi. Dan ini sebelahnya saya akan masak rendang ya, langsung masak rendang. Itu saya pakai sedikit minyak untuk menumis. Ini bumbu cemplungnya, ada daun kunyit, daun jeruk, dan daun pandan. Untuk rempahnya cuma pakai bunga lawang aja. Ini saya bikin rendangnya nggak terlalu pedas ya, supaya abang Aisannya bisa makan. Tuh kan santannya agak encer, jadi bakalan lama saya masak rendang. Mana perlu cepet ya, ya apa boleh buat lah, ya sudah. Nah ini untuk si rebusnya udah mateng ya, udah empuk. Ini saya matikan api. Jadi kalau pakai periuk tanah gitu, walaupun udah dimatikan apinya tetap masih kayak mendidih gitu ya. Dan ini udah bisa saya masukkan santan. Ini santannya kebanyakan. Ini saya coba masukkan setengah, tapi mikir lagi itu setengahnya mau dibawa kemana ya. Ya udah dimasukkan aja lagi. Gak apa-apa, nanti banyak asam rendangnya ya. Asam apa sambal sih, sambal rendang ya. Tahu deh ya, menggiurkan sekali ya untuk si rebusnya, warnanya itu bagus banget, merah. Ini saya masukkan untuk bahan-bahan cemplungnya. Jadi untuk masak rendang juga, walaupun dia matengnya itu nanti sampai ngering, tetap aja harus diaduk-aduk ya, harus rajin diaduk-aduk supaya nanti sambal rendangnya itu juga nggak terlalu menggumpal. Ini adik Zaidnya minta digendong gini ya, kalau bayinya lagi kurang sehat, jadi dia rada manja begitu ya. Biasanya bisa anteng aja main sama abangnya. Padahal ini dia kepanasan jadinya, karena kan di dapur terus nyala api lagi. Tapi betah-betah aja sih, padahal keringatnya udah bercucuran dia. Ini asam jawa saya ambil sedikit. Berapa ya kira-kira, sekitar 1 sendok makan ya kalau nggak salah tadi saya ambilnya. Itu sebelahnya saya lagi manasin air ya, untuk masukkan ke termos. Jadi kalau perlu bikin susunya adik Zaid udah ada air panas. Dan untuk ke asam jawanya saya kasih air panas ya, supaya apa ya, supaya lebih cepat turun air asamnya mungkin ya, nggak tahu deh. Saya pernah lihat ada yang masak begitu, ya udah saya coba aja. Padahal adik Zaid tuh lagi busuk badannya ya, lagi naik berat badannya, tapi udah sakit. Ini udah mulai tirus mukanya. Ini saya kasih susu. Ini nggak bisa ditinggal, sebenarnya bisa aja sih saya tinggal kalau matikan api ya. Nggak tahu tadi nggak matikan api, langsung begini aja ngasih susunya adik Zaid. Diaduk-aduk terus supaya tidak gosong juga ya bagian bawahnya. Kalau gosong bagian bawah
jadi nggak enak, bau gosong gitu ya. Adik Zaid seneng bercanda ya, terus dia memang anaknya itu manja banget ya. Ini adik Zaidnya udah saya tidurkan ya. Ini saya masukkan gula pasir, nggak punya gula merah. Boleh juga lah saya pakai gula pasir ya. Ini saya masukkan garam. Saya aduk-aduk lagi ya. Ini sudah agak mengering, belum terlalu kering. Ini saya cek dulu, udah empuk belum dagingnya. Dan ternyata nggak perlu tenaga banyak, dia udah kepotong begini ya. Jadi ini udah empuk, tapi ini belum kering, tapi saya matikan api ya. Karena adik Zaid di ayunan itu udah gerak-gerak, nanti saya keringkan lagi. Jadi saya mau ngayun si adik dulu lagi aja. Kayaknya masih mau tidur ya. Jadi nanti kalau si adik udah tidur, ini mau saya keringkan lagi ya. Nah, ini udah kering. Tadi saya udah mengeringkannya lagi ya. Tapi sebentar lagi, belum terlalu kering sih ini menurut saya. Dan ini udah boleh, udah cukup kering menurut saya ya. Ini saya matikan apinya dulu. Udah selesai masakannya untuk si rebo dan daging rendang versi Umi AZ tentunya ya. Cukup lah, ini udah banyak juga untuk daging. Kalau banyak makan daging, keesokan harinya itu badan kayak pegel-pegel ya. Dan untuk sayuran cukup timun aja dan kerupuk. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa di subscribe ya. Wassalamualaikum.